Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tema bulanan kita, Allah menyertai gerejanya. Hari ini saya ingin memberikan satu topik tentang gereja tangguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak kelahiran gereja di loteng Yerusalem, gereja telah mengalami tantangan dan aniaya. Para murid atau para rasul dan jemaat mula-mula mereka telah mengalami aniaya, mengalami berbagai pencobaan, siksaan dan berbagai penderitaan. Tapi gereja tidak dapat dihambat, gereja tidak dapat dibatasi, gereja malah semakin merambat sampai ke ujung bumi. Dan itu tentu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai kepada segala bangsa, kepada segala suku. Dan janji itu tentu terbukti sampai di tempat ini, hari ini, dan sampai ke pelosok-pelosok Injil diberitakan. Gereja tidak bisa dihambat. Menurut satu laporan World Watch List tahun 2021, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari 13 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Setiap hari ada 13 orang Kristen terbunuh karena imannya. Dan juga setiap hari ada 12 gereja atau gedung milik orang Kristen yang diserang. Kemudian setiap hari juga ada 12 orang Kristen secara tidak adil ditahan atau dipenjara. 5 orang lainnya bahkan diculik. Nah, ini berarti memang gereja tidak terlepas dari aniaya, terlepas dari penderitaan, tidak terlepas dari hambatan, tidak terlepas dari tantangan. Dari sejak awal, ketika murid-murid dipenuhi oleh Allah Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, memang mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, tapi pada saat yang sama juga pemimpin-pemimpin agama berusaha menghambat, berusaha untuk menindas. Dan sampai dengan sekarang, di berbagai belahan bumi, banyak orang Kristen dianiaya, banyak gereja yang dihambat. Sekarang ini penderitaan atau aniaya yang dialami oleh orang Kristen tentu bukan hanya secara fisik, tapi lewat berbagai tekanan, nilai-nilai yang semakin sekuler, itu juga merupakan sebuah penderitaan terhadap iman. Ya. Nilai-nilai kebenaran, apalagi di era post-truth ini, orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu ciri khas dari post-truth. Makanya semua orang berpikir pendapatnya itu yang benar. Karena semua orang mencari pembenaran, tapi bukan mencari kebenaran. Dan nilai-nilai kekristenan sedang ditindas, sedang mengalami suatu tekanan dengan berbagai nilai-nilai dan filosofi dunia yang seolah-olah itu benar. Karena semakin masif didengarkan, didengungkan, diberitakan, walaupun itu kebohongan, walaupun itu hoaks, seolah-olah itu pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan pada akhirnya kita menyerah dengan nilai-nilai kebenaran yang kita pegang. Itu sebuah penindasan juga terhadap iman Kristen. Walaupun mungkin kita tidak dianiaya, ditindas secara fisik, tapi nilai-nilai sekuler yang semakin hari semakin merongrong iman kita, itu juga adalah sebuah hambatan terhadap gereja. Alkitab memang sudah memberitahukan bahwa kepada kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, tapi juga kita dipanggil untuk menderita. Karenanya Paulus
mengajarkan atau memberitahukan kepada anak rohaninya Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi dalam berbagai kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita harus tetap ada pada jalur yang benar. Kita harus tetap mempertahankan kemurnian iman kita. Jangan karena penderitaan, jangan karena aniaya, jangan karena hambatan kita menggadaikan nilai-nilai kebenaran, kita menggadaikan iman kita berkompromi dengan dunia ini. Itu bukanlah prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang baik walaupun menghadapi tantangan pergumulan, dia tetap hidup dalam kedisiplinan, dia tetap hidup menjunjung tinggi aturan, dia tetap menjunjung tinggi kebenaran. Itu prajurit. Dan saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia. Berbicara soal penderitaan atau aniaya gereja, itu juga berbicara tentang ketangguhan dari gereja itu sendiri. Jadi pada saat gereja dianiaya, gereja ditindas, gereja dihambat, sejatinya itu berbicara tentang bagaimana gereja itu tangguh. Dan itu sudah terbukti saudara-saudara, gereja selama ribuan tahun tidak bisa dihambat. Tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibendung. Berarti gereja itu tangguh. Saudara dan saya adalah orang yang tangguh. Mengapa kita tangguh? Karena Allah menyertai gerejanya. Amin. Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Gereja ada di dalam rancangan Tuhan. Gereja tidak bisa dibatasi, tidak bisa dianiaya, tidak bisa dihancurkan. Karena gereja disertai oleh Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara tentang penderitaan gereja, itu berbicara tentang ketangguhan dari gereja. Gereja itu tangguh. Karena gereja bukan inisiatif manusia, bukan rancangan manusia, bukan kesepakatan manusia untuk bersekutu, untuk membangun komunitas. Gereja lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja lahir adalah karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, menjadikan kita ciptaan baru. Oleh karena itu kalau kita tentu bukan bicara soal gedung. Gedung bisa dihancurkan. Fasilitas bisa dibakar. Bangunan fisik bisa dirobohkan. Tetapi gereja yang sejati adalah saudara dan saya yang menjadi bait Allah. Sehingga tidak bisa dihancurkan. Gereja tidak bisa dihancurkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghambat dan menghancurkan pekerjaan Allah. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita dan memberikan pesan kepada kita untuk menjadikan sekalian bangsa muridnya, maka Tuhan pasti akan melaksanakan firman-Nya itu. Tuhan tidak pernah gagal. Saya akan fokus pada slide ini sebagai bahan kita saudara-saudara. Mengapa gereja tetap tangguh? Yang pertama, dalam Matius 16 ayat 18 di sana dijelaskan bahwa Yesuslah yang mendirikan gerejanya. Yesuslah yang mendirikan gerejanya di atas batu karang ini, ya. Dan aku berkata kepadamu, ya. Berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini. Batu karang. Pengakuan Petrus, sesungguhnya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan iman ini tentu tidak bisa
diatur oleh manusia. Pengakuan iman ini bukan karena kehendak seorang manusia. Pengakuan ini adalah pekerjaan Allah di dalam diri Petrus. Makanya Yesus berkata ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Selama masih ada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, selama setiap mulut mengaku, selama setiap hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi adanya kelahiran baru, adanya orang-orang yang bertobat, karena Allah sendiri yang bekerja dalam diri orang itu. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Allah sanggup bekerja di mana saja dan kapan saja. Dunia boleh membatasi pergerakan gereja, pergerakan kekristenan. Tapi yang namanya pengakuan itu adalah sesuatu yang eksklusif antara Allah yang bekerja, yang sedang menjamah dan mengurapi orang-orang yang dipilihnya. Sehingga itu tidak bisa dihambat. Makanya pengakuan iman kita bukan karena dipaksa oleh orang. Bukan karena didesain. Pengakuan iman haruslah atas dasar mengasihi Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Dan aku memberi diriku. Itu adalah sebuah pengakuan yang tentu Allah sendiri yang bekerja dalam diri orang itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau itu bukan pekerjaan Allah dalam diri orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan pertama mengapa gereja itu tangguh. Yesus sendiri yang mendirikannya. Bukan mendirikan gedung seperti ini. Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan gedung gereja. Tapi yang dia bangun adalah diri kita. Kita yang diselamatkan. Makanya Paulus dalam kitab Korintus berkata, kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Di mana Allah melalui Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Makanya kita harus menjaga tubuh kita secara personal. Tapi dalam persekutuan begini juga, kita adalah satu tubuh. Di mana Allah bekerja, di mana Allah menyatukan kita. Kita adalah tubuh Kristus. Makanya eklesia, aku akan mendirikan jemaatku. Eklesia di sini adalah menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Kata eklesia, aku akan mendirikan jemaatku, tentu bukan gedung gerejanya. Tapi eklesia, orang yang dipanggil dari kegelapan. Orang yang diselamatkan. Yaitu saudara dan saya, kitalah jemaat. Kitalah yang didirikan atas dasar pengakuan iman. Saudara dan saya tentu tidak bisa berkumpul di sini memuji menyembah Tuhan kalau kita tidak satu keyakinan, kalau kita tidak satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang membuat gereja kuat. Itulah yang membuat gereja tangguh. Yang kedua, dalam Matius 28 ayat 20 jelas ya. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berarti Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia senantiasa menyertai kita, dia Allah yang setia. Dia menyertai kita dalam pemberitaan Injil. Dia menyertai gereja untuk melakukan
tanda-tanda heran dan mujizat. Dia menyertai gereja di dalam memanifestasikan pekerjaan Allah. Sehingga waktu Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah, usirlah setan, sembuhkanlah orang yang sakit. Itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri yang akan menyertai gerejanya lewat kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu takut. Sekalipun dunia tidak bersahabat, sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, kita orang percaya tidak boleh takut. Sebab Tuhan menyertai gerejanya. Penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa kita dinihilkan dari kesulitan. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah berhadapan dengan kesulitan. Kita harus belajar seperti Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku. Di dalam lembah kekelaman, itu pun Tuhan hadir di sana bersama dengan anak-anaknya. Dan di dalam lembah kekelaman atau melalui kesulitan lembah air mata seperti itu, kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh khawatir. Banyak orang karena kesulitan, karena aniaya, ada juga yang meninggalkan imannya. Ada juga yang menyerah. Kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel sebagai gambaran gereja yang dipanggil dari perbudakan di Mesir. Banyak dari mereka, bahkan angkatan yang keluar dari Mesir itu habis binasa di padang gurun. Selain Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena tidak tahan dengan penderitaan. Karena tidak kuat dengan kesulitan. Karena tidak kuat dengan pergumulan. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah. Mereka protes. Mereka ingin berbalik kepada kehidupan yang lama. Karena tidak kuat dengan kesulitan. Padahal Tuhan tidak meninggalkan mereka di tengah-tengah kesulitan. Tiang awan dan tiang api tetap hadir sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat itu. Tetapi bukan berarti hadirnya tiang awan dan tiang api membuat mereka tidak diizinkan Tuhan ada dalam kesulitan. Gereja tangguh hanya dinilai ketika sudah melewati berbagai ujian. Saudara dan saya tangguh kalau kita sudah melewati perjuangan iman. Kita menjadi orang Kristen yang tangguh hanya dinilai kalau kita benar-benar sudah melewati berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Kalau kita hidup baik-baik, ada dalam kenyamanan, semua serba ada seperti yang kita harapkan. Tidak ada tantangan pergumulan. Ketangguhan kita tidak bisa diukur. Ayub termasuk salah satu contoh orang yang tangguh imannya. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan yang begitu rupa. Tapi Ayub tidak meninggalkan pengakuan imannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh hartanya habis. Anak-anaknya habis dipanggil. Meninggal. Kesehatannya. Bahkan istrinya sendiri tidak setuju. Tidak mendukung. Tapi Ayub dalam kesulitan itu, dia membuktikan diri pribadi yang tangguh. Dan itulah yang membuat Ayub mendapatkan 2 kali lipat di akhir perjuangan. Berkat ketangguhannya itu. Beda dengan Adam dan Hawa. Hidup dalam kelimpahan.
Hidup dalam segala sesuatu yang serba ada di Taman Eden. Tuhan siapkan segala sesuatu. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang tangguh. Hanya karena satu perkataan. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan tahu, engkau akan seperti Allah. Hanya karena godaan. Ini pun bukan godaan penderitaan. Bukan karena godaan kesulitan. Dan mereka menjadi pecundang. Mereka orang yang kalah. Bukan orang yang tangguh seperti Ayub. Yusuf orang yang tangguh karena melalui kesulitan. Musa menjadi orang yang tangguh karena melewati kesulitan. Dan contoh-contoh lain. Gereja yang tangguh, itu yang diharapkan Tuhan. Dan Tuhan sedang melatih kita melalui berbagai kesulitan. Tapi kita tidak perlu takut saudara-saudara. Mengapa? Karena gereja adalah diciptakan atau merupakan karya Allah Roh Kudus. Yesus yang mendirikannya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Alkitab berkata, dia tidak memberikan kesulitan, dia tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan saudara dan saya. Apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang kita, mengangkat kita, menopang kehidupan kita. Kita harus ingat janji-janji itu. Artinya kesulitan apapun, penderitaan apapun, masalah apapun, yang penting kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan setia mendampingi kita setiap saat. Maka kita akan keluar sebagai orang Kristen yang tangguh. Yang berikut. Mengapa gereja tangguh? Karena gereja diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat Petrus, Yohanes, dan murid-murid. Mereka dihambat. Mereka dilarang memberitakan tentang Yesus. Tetapi karena mereka sudah diberikan kuasa, mereka sudah mengalami Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan penguasa yang bisa menghancurkan dan membatasi pergerakan mereka. Bahkan mereka berani. Pilihlah menurut kalian, apakah kami harus lebih takut kepada manusia atau lebih takut kepada Tuhan? Hanya orang yang sudah menerima kuasa dari tempat tinggi yang bisa berdiri tegak ketika ditekan, ketika ditindas, dia tetap tegak berkata, Yesus tetaplah Tuhan. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan para murid-murid. Sekalipun diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka tetap tidak menyangkali iman mereka. Seringkali di zaman modern ini, hanya masalah sedikit, masalah ketersinggungan, kita bisa meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Belum sampai mencucurkan darah seperti pernyataan Paulus. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan menyertai gerejanya. Jangan itu hanya menjadi slogan, Tuhan menyertai gereja kita, Tuhan menyertai gerejanya. Kitanya sendiri punya mental tempe. Tidak kuat, padahal pengakuan mulutnya Tuhan menyertai gerejanya. Kalau kita berkata Tuhan menyertai gerejanya, berarti bukan gedungnya yang disertai Tuhan. Saudara dan saya yang disertai Tuhan. Sehingga dalam kesulitan dan tantangan apapun, tidak ada yang bisa menindas dan menganiaya kita tanpa seizin kita. Kesehatan kita boleh diambil. Seluruh fasilitas kita boleh diambil. Tapi
kebebasan kita untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tidak bisa diambil. Roh Kudus memberikan kuasa. Ketika Petrus dan Yohanes hendak naik untuk ibadah, diperhadapkan dengan seorang yang lumpuh. Orang itu berkata atau menghendaki sebelas kasihan. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, demi nama Yesus Kristus Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Gereja diberikan kuasa. Gereja tangguh. Ada sakit penyakit, ada pergumulan-pergumulan terhadap kesehatan kita. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk memperkatakan sakit pergi. Tuhan berikan kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan begitu luar biasa memperlengkapi gerejanya. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan gereja. Itulah yang menghibur, itulah yang menguatkan, itulah yang memimpin kita setiap saat. Di dalam kesedihan kita, Roh Kudus menghibur kita. Di dalam ketidaktahuan kita, Roh Kudus mengajar kita. Di dalam keberdosaan kita, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Itu yang membuat gereja tangguh. Tergantung bagaimana kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari, maka tidak ada ketangguhan yang kita miliki. Tidak ada ketangguhan dari orang Kristen yang tidak memberikan dirinya dipimpin dan disertai oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dia akan menjadi orang yang kalah. Kalah terhadap godaan, kalah terhadap dosa, kalah terhadap kejahatan. Yang terakhir, dalam Efesus pasal yang kelima, Kolose pasal 1 di sana jelas mengatakan bahwa Yesus adalah kepala dari gereja. Kepala dari gereja. Kepala berarti bicara soal pengatur dari gerak kehidupan. Karena Yesus adalah kepala dari gereja, maka dia tidak akan membiarkan tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, tubuhnya rusak, tidak akan membiarkan tubuhnya tercerai-berai. Karena sang kepala sendiri pasti akan memelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah beberapa alasan mengapa gereja saudara dan saya yang merupakan gereja tetap tangguh di tengah-tengah dunia ini. Data-data tadi yang saya sampaikan di awal, tentu itu akan semakin hari semakin meningkat. Itu data tahun 2021. Semakin meningkat. Karena memang Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa orang Kristen atau murid-murid Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-15 ya, pasti akan mengalami berbagai kesulitan. Bahkan orang yang menganiaya kita, mereka berpikir beribadah kepada Tuhannya. Jadi itu adalah bagian dari sebuah ibadah orang-orang yang menganiaya kita. Maka pasti akan terjadi peningkatan kesusahan terhadap gereja. Tapi kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ketangguhan kita terletak di situ. Kalau semua baik-baik saja, kita tidak tangguh. Yesus yang mendirikan gerejanya. Allah menyertai gerejanya. Roh Kudus memberikan kuasa. Percaya akan kuasa itu dan kita pergunakan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang tidak pede. Ya, tidak pede dengan kuasa yang ada pada dirinya.
Padahal Yohanes pasal 1 ayat 12 kepada kita sebagai anak-anak Allah kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tentu kuasa di situ bukan hanya kuasa hak sebagai anak Allah yang sudah diselamatkan. Tapi juga dalam Kisah pasal 1 ayat 8 itu kuasa yang berkaitan dengan sebuah cara bagaimana kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, untuk menopang kehidupan kita dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentu kuasa itu tidak boleh dipakai untuk show, ya, tapi dalam rangka melayani Tuhan. Dan Kristus adalah kepala dari saudara dan saya. Seperti di rumah tangga, ada kepala rumah tangga. Seorang ayah yang menjadi kepala rumah tangga, dia pasti memikirkan penghidupan rumah tangganya. Dia pasti berpikir keras untuk bertanggung jawab terhadap seisi rumah tangganya. Demikian juga Yesus Kristus yang adalah kepala, dia yang akan memikirkan kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan bertindak tepat pada waktunya pada setiap anak-anaknya yang mengalami berbagai kesulitan itu. Dan seandainya Tuhan mengizinkan kita, ya, seandainya Tuhan mengizinkan kita dalam lembah kekelam dan kesulitan itu, kita harus punya persepsi yang benar. Kita harus punya cara pandang yang benar sesuai dengan kebenaran. Sehingga kita bisa menikmati atau memetik hikmah. Ya, kita memetik makna di balik semua itu. Dan jangan biarkan kesulitan merugikan kita. Merugikan iman, pertumbuhan iman kita. Tapi kita pergunakan untuk menunjang pertumbuhan dan kedewasaan kita menjadi orang Kristen yang tangguh di tengah-tengah dunia. Amin. Buat kebenaran firman. Ya, slide terakhir di situ dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Mari kita bangkit berdiri.